Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim amma ba'd. Ayuhal akhwan, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang ikhlas. Ini kita sudah masuk ke pembahasan yang ketujuh. Jadi ada 7 pembahasan tentang ikhlas. Jadi masih sisa 7 pembahasan lagi. Jadi 14 nanti pembahasan tentang ikhlas. Semoga Allah jadikan setiap amal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwan, pada hikam sebelumnya kita sudah membahas tentang balasan yang akan Allah segerakan di dunia ini atas amal ibadah hamba tersebut dan balasan yang akan Allah simpan nanti di akhirat. Sekarang kita masuk dalam ikhlas yang ketujuh tentang orang yang beribadah kepada Allah karena surga dan neraka semata. Jelas ya? Sebelum saya masuk pembahasan ini, saya akan kasih gambaran dulu agar kita tidak salah paham. Agar kita tidak salah paham dengan pembahasan ini. Saya akan kasih gambaran seperti ini. Ada 3 orang anak. Anak yang berbakti kepada orang tuanya. Pahami betul ini contohnya agar kita mampu memahami hikam ini. Jadi ada 3 orang anak. 3 anak ini ketiga-tiganya berbakti dengan orang tuanya. Orang tuanya kaya raya. Orang tuanya mengatakan kepada 3 anaknya, kalau kalian mengikuti apa yang saya suruh, kalian akan mendapatkan harta tersebut, bagian dari harta itu. Tapi kalau kalian membangkang saya, kamu tidak akan dapat bagian dari harta tersebut. Jelas? Ya. 3 anak ini anak yang berbakti, yaitu pekerjaannya sama. Dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Dia tidak melakukan apa yang tidak disukai orang tuanya, pekerjaan sama. Tapi 3 anak ini motivasi dia dalam berbakti sama orang tua itu berbeda. Jelas ya? Pekerjaannya sama, tidak ada perbedaan. Yang anak pertama melakukan sama dengan anak yang kedua sama dengan anak yang ketiga, pekerjaannya sama, tidak ada bedanya. Yang berbeda dari 3 anak ini motivasinya. Tujuannya dia berbakti kepada orang tua tersebut. Anak yang pertama, dia berbakti kepada orang tuanya itu semata-mata. Semata-mata karena takut tidak dapat harta. Dia ingin harta tersebut. Ini yang jadi motivasi si anak yang pertama ini. Motivasi dia, kenapa dia berbakti sama orang tuanya? Dia ingin mendapat bagian dari harta tersebut yang dijanjikan orang tuanya. Dan dia takut tidak mendapat bagian tersebut. Ini menjadi motivasinya semata-mata, ini motivasi dia. Bisa enggak kalau kita bayangkan, andaikan orang tua ini miskin, si anak ini berbakti atau tidak? Kalau orang tua ini miskin,
tidak punya harta, tidak menjanjikan sesuatu, tidak mengancam sesuatu, kira-kira si anak ini mau enggak? Karena yang menjadi motivasi dia dalam berbakti kepada orang tua adalah janji orang tua, balasan yang akan diberikan orang tua atas berbaktinya dia kepada orang tua tersebut. Ya. Anak yang kedua yang menjadi motivasi dia untuk berbakti ke orang tua itu karena perasaannya, karena sayangnya dia sama orang tua, karena cintanya dia sama orang tuanya. Ketika dia dalam keadaan masalah, dia pergi ke orang tuanya, hatinya tenang. Karena dia mendapatkan ketenangan saat bersama orang tuanya, sehingga dia cinta kepada orang tua tersebut. Anak ini, andaikan orang tuanya miskin, dia tetap berbakti tidak sama orang tua. Karena yang menjadi motivasi dia bukan balasan. Jelasnya? Anak yang ketiga, dia berbakti kepada orang tuanya. Apa motivasinya dia berbakti sama orang tuanya? Dia memandang karena dia adalah orang tuanya dia, dan saya adalah anak, maka kewajiban saya berbakti sama orang tua. Hanya sebatas itu. Jelas? Bisa dipahami ya? Ya. Motivasinya, berbaktinya sama. Apa yang dilakukannya sama. Motivasinya berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Kira-kira perasaan orang tua itu ke anak yang pertama bagaimana? Yang memang motivasinya hanya untuk harta, untuk balasan saja. Sama anak yang kedua, sama anak yang ketiga berbeda. Jelas? Bisa dipahami nih? Ya. Anak yang pertama ini nih yang kita bahas di dalam Al-Hikam ini. Yang akan kita bahas ini anak yang pertama ini. Ada orang yang beribadah kepada Allah hanya semata-mata karena takut kepada neraka, hanya semata-mata karena menginginkan surga. Maka ini yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, andaikan aku tidak ciptakan neraka, maka tidak ada seorang pun yang akan sujud kepadaku. Ini berbicara kepada siapa? Anak yang pertama ini. Dia memang tujuannya semata-mata hanya balasan. Ya. Bisa dipahami? Ya. Dia tidak kepada Allahnya. Ya, seperti begini, ada orang tua mengatakan, kalau kalian berbakti sama aku akan saya berikan ini. Yang anak ini hanya melihat balasannya, tidak karena orang tuanya. Yang kedua dan yang ketiga ini karena orang tuanya, bukan semata-mata adalah balasan. Bisa dipahami ini? Ya. Kalau kita bisa paham, bisa masuk ke pembahasan ini. Ya, biar tidak salah. Ya. Ayo, Iqra, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi urudul 'uqubati anhu kama qama bi haqqi awsafihi. Barang siapa yang beribadah karena mengharap sesuatu dari Allah atau untuk menghindari hukumannya, berarti belum menunaikan hak-hak sifatnya. Ya. Orang yang beribadah kepada Allah, ini diingatkan oleh Imam Ibn Athaillah. Jadi orang beribadah kepada Allah karena balasannya atau karena Allahnya. Dia beribadah kepada Allah karena keagungan Allah, karena kebesaran Allah, karena kemahaindahan Allah, atau karena balasannya. Di sini Imam Ibn Athaillah mengingatkan kita agar kita tidak puas dengan posisi-posisi yang ikhlas yang pertama. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, dia mengharapkan sesuatu dari Allah, atau dia ingin terhindar dari sesuatu,
berarti dia belum menunaikan hak-haknya sebagai hamba. Ya. Jelas? Ya. Jadi dikatakan di sini man abadallah ta'ala li syai'in yarjuhu minhu dunya ka sa'atir rizq wa taibil ma'isha. Ya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, apapun bentuk ibadahnya, dia salat, dia puasa, dia zakat, dia menuntut ilmu, umrah, naik haji, yang beribadah kepada Allah, ibadahnya itu terdorong, termotivasi oleh sesuatu yang dia harapkan daripada Allah, seperti keluasan rezeki, baiknya penghidupan, atau akhirat, seperti mengharapkan surga dan kenikmatannya, atau dihindarkan daripadanya dengan taat itu, datangnya bala dalam dunia, seperti sempitnya rezeki, agar dia dijauhkan dari kesempitan rezeki, dijauhkan dari penyakit, atau agar dijauhi dari perkara-perkara akhirat seperti neraka dan siksanya, maka orang yang beribadah yang demikian karena terdorong, termotivasi hanya ini semata, maka dia tidaklah mendirikan hak-hak Allah. Ya. Yaitu dia tidak beribadah karena kebesaran Allah, karena keagungan Allah, karena kebagusan Allah. Jelas ya? Orang seperti ini biasanya rentan. Rentannya seperti ini, dia beribadah untuk sesuatu tidak dapat dia tinggalkan ibadah itu. Ya. Ini baik, bukan saya bilang tidak baik ya. Di sini, di posisi ini orang yang taat, orang yang ikhlas, tapi belum dikatakan ikhlasnya itu sempurna. Jelas? Ya. Kemudian fannasu fi ibadatillah ta'ala bi'tibari ikhlasihim ala salasati aqsam. Manusia dalam beribadah kepada Allah dengan memperhatikan keikhlasan mereka, mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Yang tadi saya contohkan 3 anak tersebut. Faminhum, kelompok yang pertama, yaitu man ya'budallaha khaufan min iqabih, yaitu dia beribadah kepada Allah karena takut akan hukuman dari Allah, karena takut siksa Allah, ajilan au ajilan, apakah siksa itu di dunia ataupun di akhirat, au tama'an fi rahmati, atau dia beribadah kepada Allah karena ingin dapat rahmat dari Allah, apakah rahmat di dunia ataupun di akhirat. Wahum awamul muslimin, kelompok ini dikatakan kelompok awam orang muslimin. Kebanyakan orang muslimin mereka berada dalam kelompok ini. Jelas, ini ibadahnya kita. Jelas ya, ini ibadahnya kita, tidak salah. Saya bilang tidak salah, betul. Ya, kelompok ini. Orang ini, kelompok ini beribadah yang ditujunya surga. Orang ini beribadah yang dia beribadah supaya jangan masuk neraka. Ya. Dia beribadah kepada Allah supaya di dunia ini mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ini perilakunya ibadah siapa? Awamul muslimin. Ini mayoritas kita ibadah seperti ini. Ya. Fa ibadatuhum ma'lulah madkhulah. Ibadah mereka ini sakit, kurang, ada cacatnya. Ya, coba kita bayangkan tadi anak yang pertama yang ibadah karena mereka yang berbakti kepada orang tuanya karena semata-mata ingin mendapatkan balasan saja. Cacat atau enggak? Ada kurangnya atau tidak? Yaitu, maka dikatakan ada kurangnya, kurang sempurna. Ada cacatnya, ada lemahnya. Ya.
Orang ini yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ungkapan sering kita dengar. Ini yang dimaksud nih di kelompok yang pertama. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laulan nar ma sajada lillahi sajidan. Andai kata Allah tidak menciptakan api neraka, ya, niscaya tidak ada orang yang sujud kepada Allah. Ini yang dimaksud kelompok yang pertama. Kalau kita tidak ada neraka, mudah bubar kita, tidak ada yang sholat. Ya, karena ibadah kita terikat dengan surga dan neraka. Kalau tidak Allah ciptakan surga, tidak Allah ciptakan neraka, sholat tidak gitu. Ya. Wa fihim aidan qala alaihi salatu wassalam, kelompok ini juga dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yakun ahadukum kal abdi su in khafa amila. Janganlah kalian, kata Nabi, seperti seorang hamba yang buruk. Kalau dia takut, dia melakukan. Seorang budak kalau takut sama tuannya, baru dia melakukan sesuatu itu. Wala kal ajir su, jangan pula kalian seperti seorang buruh. Kalau tidak diupah, tidak bekerja. Ini kan ibadahnya kita. Andai kata tidak ada surga, tidak ada neraka, dah kita enggak. Karena ibadah kita terkadang seperti seorang budak yang buruk, kalau enggak diancam dia tidak kerja, atau seperti buruh, kalau tidak diupah dia tidak bekerja. Ya. Wa fi Zabur, di dalam kitab Zabur dikatakan waman adzlamu mimman abadani li jannatin aw linar law lam akhluq jannatan wala nar alam akun ahlan li an uta. Katanya Allah berfirman, tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang beribadah kepadaku karena surga ataupun karena neraka. Lalu Allah mengatakan, jikalau aku tidak ciptakan surga, jikalau aku tidak ciptakan neraka, apakah aku tidak layak disembah? Ya. Kalau aku tidak menciptakan neraka, kalau aku tidak menciptakan surga, lalu apakah aku ini tidak layak ditaati? Nah, ini untuk golongan yang pertama, ya. Kemudian qala Abul Hazim Al-Madani, dia mengatakan inni la astahi min rabbi an a'budahu khaufan minal adab wa an a'budahu lil jannah walakin a'buduhu mahabbatan lah. Abul Hazim mengatakan, sungguh aku malu kepada Tuhanku jikalau aku beribadah kepada Tuhanku karena takut pada azabnya, karena menginginkan akan surganya. Aku malu kepada Allah. Ya. Tetapi sesungguhnya aku beribadah kepada Allah karena aku cinta kepada Allah. Ya. Jelas saya, ikhwan. Ya. Ini kelompok yang pertama, yaitu orang yang ikhlas, yang beribadah semata-mata karena balasan saja. Ya, hanya balasan semata-mata karena surga dan neraka. Ya, dia tidak sepenuhnya beribadah karena kebesaran Allah, karena keagungan Allah. Pada hikam ini Imam Ibn Athaillah membawa kita, jangan kamu puas dengan kamu bisa taat kepada Allah karena surga, kamu bisa patuh kepada Allah karena kamu takut neraka, akan tetapi naikkan ketaatan kamu itu beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah. Ya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, wa minhum man ya'budallah mahabbatan fi dzatihi wa syauqan ila liqa'ih la tama'an fil jannati wa hifdhi wala khaufan min nari wa nakali fahum muhibbun as-sairun. Kelompok yang kedua, sebagian lagi
adalah orang yang beribadah kepada Allah karena dia cinta kepada Allah. Karena dia rindu kepada Allah. Bukan karena dia mengharapkan surganya Allah. Bukan karena semata-mata takut kepada neraka. Ibadahnya karena cinta dan rindu kepada Allah. Maka kelompok ini dinamakan al-muhibbun as-sairun, para pecinta yang masih berjalan menuju Allah. Kelompok ini belum sampai, masih berjalan menuju kepada Allah. Ini kelompok yang kedua. Orang ini beribadah kepada Allah, dia menemukan kesenangan. Dia beribadah kepada Allah, ada kerinduan di dalam hati dia. Ada menemukan kesenangan, kerinduan di dalam hati dia. Ya. Dia berzikir kepada Allah, dia mengucapkan la ilaha illallah, ada kenyamanan, ada ketenangan di hati dia. Ini ibadahnya orang-orang pecinta kepada Allah. Dia terfokus karena nyamannya, enaknya, tentramnya ketika dia sholat, ketika dia berzikir, dia dapat ketenangan. Ketika dia ada masalah, dia berzikir kepada Allah, hilang masalahnya. Ketika dia ada problem, dia pergi ke sholat, hilang masalahnya semua. Orang-orang ini, kelompok kedua, dia menemukan ketenangan, ketentraman, kecintaan ketika dia beribadah kepada Allah. Maka ibadahnya bukanlah tujuan karena surga atau neraka, tapi karena Allah, karena mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Ya, mudah-mudahan kita bisa sampai ke kelompok ini. Nah, kita bisa masuk kelompok sini saja, udah ada kenikmatan. Jadi orang yang nikmat dalam zikir, orang yang nikmat dalam membaca Al-Quran, orang nikmat dalam sholat, itu adalah kelompok yang kedua. Mereka menemukan kerinduan, kecintaan kepada Allah pada setiap ibadahnya. Nah. Kemudian yang ketiga, wa minhum ya'budunallah sidqan fi 'ubudiyyati, ya, wa qiyaman bi huquqir rububiyyati wa hum al-muhibbun al-arifun. Ya, kelompok yang ketiga, dia beribadah kepada Allah karena membenarkan kehambaannya, karena untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang hamba Allah dan Allah adalah Tuhannya. Ya. Itu orang yang cinta kepada Allah yang telah sampai, atau kita sebut orang yang sudah ma'rifat kepada Allah atau arifun. Mereka beribadah kepada Allah karena Allah Tuhannya dan dia seorang hamba. Seorang hamba wajib taat kepada Tuhannya. Ini adalah al-muhibbun al-wasilun, pecinta yang sudah sampai kepada Allah. Jelas? Ya. Ini kelompok yang tiga kelompok ini. Bagaimana contoh di sini? Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Kita kasih contoh sini, andaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kepada dia jalan keluar pada setiap kesulitan, dan Allah akan menganugerahkan rezeki kepada dia, rezeki yang tidak terduga. Ya. Kelompok yang pertama, awamul muslimin, dia bertakwa, dia melaksanakan perintah Allah, dia menjauhi larangan Allah. Karena apa? Biar hidupnya nyaman, murah rezekinya. Jelas? Ya. Ini awamul muslimin. Jadi ada perintah Allah, ada janji Allah. Awamul muslimin lebih memegang janji Allah, bukan Allahnya. Jelas? Bukan Allahnya, janji Allah tapi bukan Allahnya. Jadi mereka bertakwa kepada Allah. Apa motivasi dia bertakwa kepada Allah? Karena ingin hidup nyaman, ingin banyak rezeki. Ya. Nah, orang ini kalau dia taat, rezeki tidak datang-datang, nggak tinggalkannya. Karena itu yang menjadi motivasinya. Ya. Karena itu menjadi tujuannya. Dia bilang zikir, kalau banyak zikir ini rezeki mudah.
berzikir berbulan-bulan tak ada guna, tinggalkan. Jelas. Dia solat, ibadah kerana ingin hidup nyaman, murah rezeki gitu, solat, ibadah, tak berubah agak nasib, tinggalkan. Karena apa sebabnya? Yang menjadi motivasi golongan yang pertama ini semata-mata hanya balasan, bukan Allahnya. Jelas. Adapun golongan kedua, ketika mendengar ayat ini, dia taat kepada Allah. Dia bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena dia cinta sama Allah. Setiap pecinta akan mengikuti apa yang disukai, yang dicintainya. Maka dia taat kepada Allah karena Allah cinta hal tersebut. Ya. Orang yang ketiga, yang dia ambil bukan balasan, tapi Allahnya. Kenapa kamu taat bertakwa kepada Allah? Karena saya seorang hamba wajib taat kepada Tuhannya. Jelas ya? Ada perintah, ada balasan. Yang pertama ni benar-benar balasan yang diambil. Ini tidak disentuh sama sekali. Yang kedua, ada balasan, ada perintah. Ini arahnya ke Allahnya. Ini orang-orang yang mengenal Allah. Kenapa kita tidak bisa ke tahap itu? Karena kita tidak betul-betul mengenal Allah. Yang bisa menjadi pendorong kita memang hanya balasan. Karena kasih sayang Allah sama kita. Allah tahu ada kelompok-kelompok macam kita ini. Kalau diajak untuk beribadah kepada Allah tidak dengan janji, mungkin kita tidak ada yang solat semua. Karena sayangnya Allah. Allah tahu kelompok kita ini, dibuatlah janji. Ya, Allah janjikan ini, kita beribadah kepada Allah. Tapi tidak selayaknya kita beribadah kepada Allah jikalau hanya motivasinya hal itu. Naikkan derajat kita, beribadah kepada Allah karena kebesaran Allah, karena keagungan Allah, karena kemahakuasaan Allah, karena keindahan Allah, karena sifat-sifat Allah, karena nama-nama Allah, beribadahlah karena itu. Jelas? Kemudian fastahi ayuhan nas an tatluba ajran ala ibadatik. Malulah engkau wahai manusia bahwa engkau meminta upah atas ibadah yang engkau lakukan. Malulah kepada Allah. Kamu meminta upah atas ibadah yang kamu lakukan. Mestinya kita beribadah kepada Allah ini, kita tidak minta ganjaran atas ibadah yang kita lakukan. Karena sungguh banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak layak kita meminta upah atas apa yang kita lakukan. Ya. Sama seperti contoh yang 3 tadi. Ada anak, kata orang tuanya, dia berbakti kepada orang tua, dia minta upah. Mana duit mau bakti? Layak atau tidak? Hah? Ya, layak atau tidak? Dia berbakti sama orang tua, lalu minta upah. Ana udah ngurus, sudah ikut apa kata kau, minta duit. Layak enggak? Ini maka dikatakan fastahi, malulah wahai manusia. Malulah engkau wahai manusia, bahwa engkau meminta upah atas ibadah yang kamu lakukan, atas ketaatan yang kamu lakukan. Malu sama Allah. Jelas. Warfa himmatak anil hudus subbat lakal hudus, katanya. Tinggikan keinginanmu daripada kepentingan-kepentingan dirimu. Tinggikan hasrat kamu, lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya tujuan hanya keinginan-keinginanmu. Naikkan tujuanmu kepada Allah. Subbat laka, maka akan Allah berikan semua kepentingan-kepentinganmu. Yang artinya saat kita bertakwa kepada Allah, Allah berjanji akan memberikan kepada kita, menghilangkan kesulitan, menganugerahkan rezeki. Taat saja kamu kepada Allah, Allah akan memberikan janji. Jangan kamu sibukkan janji itu. Allah akan memberikan janji tersebut.
Dan orang-orang yang seperti ini, orang golongan kedua, Allah akan berikan janjinya. Tapi tidak seperti orang yang kedua, yang ketiga. Andaikan seperti ini, Allah katakan kita disuruh membaca surah Waqiah. Ya, dia baca surah Waqiah. Allah janji akan memberikan rezeki, bisa jadi kaya, murah rezeki, baca surat Waqiah. Yang satu baca surat Waqiah memang karena mau duit. Allah kasih, ya, istilahnya dikasih 100.000, ya kan? Yang kedua ini dia bukan itu semata, karena itu perintah Allah. Allah kasih mungkin 1 miliar orang ini. Maka orang-orang seperti ini, kalau orang yang beribadah hanya semata-mata itu, makin apa yang Allah berikan paling hanya untuk diri dia. Tapi orang kelompok dan ketiga ini mungkin anak cucunya akan merasakan apa yang dia lakukan semua. Karena yang akan Allah berikan melebihi. Tenang saja, kita jangan sibuk-sibuk dengan hal itu. Allah akan berikan. Naikkan himmah kita kepada Allah, lakukan karena kepada Allah, Allah akan penuhi semuanya. Jelas? Ini berat, tapi harus diusahakan. Jelas ayyuhal ikhwan. Jadi di sini Imam Ibn Athaillah membawa kita orang yang beribadah semata-mata hanya untuk balasan atau takut dengan ancaman, maka dia belum benar-benar menunaikan hak-hak Allah. Ibadahnya belum sepenuhnya karena mengagungkan Allah, karena membesarkan Allah, karena kemuliaan Allah, karena sifat-sifat Allah, dia belum sampai ke tahap itu. Jadi ibadahnya hanya duit gitu kan. Nah, hanya surga, hanya neraka. Tapi ibadah seperti ini adalah orang yang bertakwa tetap, bukan jelek. Jelas ya? Kurang sempurna. Ya, dia tetap dikatakan orang yang bertakwa, dia tetap dikatakan orang yang ikhlas, dan dia akan Allah berikan, masukkan ke surga, Allah akan hindarkan dia neraka. Tapi dalam ibadah, dalam hubungan dengan Allah, ini kurang di sisi Allah. Jelas? Ya, berat ya? Ayo baca, kita baca sekarang. Hal itu dikarenakan ia berharap pahala daripadanya atau menghindari hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya di hari akhir. Ya. Terus. Di sini dia hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi berupa pahala atau terbebas dari siksa. Ya, hanya untuk kepentingan pribadi. Kalau kita mau bayangkan, ya tengok kalau orang tua, kita di posisi orang tua. Anak ini berbakti sama kita karena mau duit kita, gimana perasaan kita? Ya kan? Layak enggak? Malu atau enggak? Nah, bukan dia berbakti sama kita karena kita ni udah besarkan dia, udah ngasih makan dia, udah didik dia, karena kita ni orang tua, enggak, karena duit. Sama seperti orang ini. Jadi ibadah kepada Allah bukan karena Allah yang menciptakan dia, karena Allah yang memberi rezeki kepada dia, Allah menganugerahkan kenikmatan dia, Allah yang ngasih mata, Allah yang ngasih telinga, enggak, karena duit je. Ini dikatakan kurang pas. Baik, jangan inti salahkan, oh inti masih ibadah karena surga neraka belum sampai. Bukan itu salah. Ya. Siapapun beribadah karena surga neraka itu baik, cuma kurang kena, kata orang kita. Kurang kena. Terus. Lain halnya jika ia beribadah kepadanya untuk mengagungkan dan memuliakan Allah. Ya, untuk mengagungkan, memuliakan Allah. Karena dia adalah Tuhan kita, dia yang telah memberi nikmat, karena kekuasaannya, karena kebesarannya, karena maha pengasihnya, karena maha penyayangnya. Kan beda? Beda enggak? Beda. Ya. Orang seperti ini enggak ada masalah, mau miskin, mau kaya, tetap dia beribadah sama Allah. Tapi orang pertama ni tengok keadaan. Kalau senang dia bisa taat, kalau enggak senang dia bisa taat.
Memang karena itu, karena duit, karena keinginannya. Tapi orang yang kelompok kedua ini apapun kondisinya dia tetap taat kepada Allah. Dia akan taat kepada Allah pada setiap keadaan. Ya, terus. Serta menunaikan sifat-sifat terpujinya yang tak seorang pun menandinginya. Saat itu berarti ia telah melaksanakan hak-hak sifatnya. Ya, kita mengatakan Allahu Akbar, benar-benar kita mengagungkan Allah. Menunduk kepada Allah, sujud kepada Allah karena kebesaran, mengagungkan Allah, baru itu betul. Baru itu benar. Ya, jadi hikam ini, bab ini agar kita tidak puas, kita tidak merasa besar dengan apa yang kita lakukan. Kita tidak sombong dengan apa yang lakukan. Apa yang kita lakukan ini masih rendah sekali. Ya, agar kita tidak membesarkan, kalau kita sudah mampu tidak membesarkan amal kita, kita mampu ikhlas. Orang yang membesarkan amal ini, dia tidak akan mampu ikhlas. Jadi kita mesti memahami ini, jangan kita tengok kekurangan kita, kelemahan kita, solatnya kita tak ada kita besar-besarkan, haji kita, umrah kita tak kita besar-besarkan. Sehingga kita mampu fokus dengan ibadah kita, ya kan, untuk memperbaiki ibadah kita. Ya, kalau orang tak faham, dia bisa ibadah, anak dah solat tahajud, anak solat ini. Akhirnya ketika dia membesarkan ibadah dia akan memerlukan pandangan manusia. Tapi kalau kita tahu, oh kurangan kita ni masih ibadah, anak ni masih surga, neraka kurang bagus, belum betul-betul ibadah, kita tidak besarkan diri kita. Tapi jangan bukan untuk mencela orang. Oh itu belum ibadah, surga, neraka belum sampai. Terus. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, orang yang paling kucintai ialah orang yang menyembahku tanpa keinginan apa-apa. Ini sama ya, kalau kita sayang sama budak anak kita, dia ni berbakti sama kita bukan karena apapun. Memang dia berbakti betul. Kira-kira anak ini kita sayang tak? Bukan karena apapun, bukan nengok harta kita, bukan karena nengok apa. Memang dia tidak ada kepentingan apapun, dia berbakti sama kita. Seperti itulah orang yang paling aku cintai, orang yang menyembahku tanpa ada keinginan apapun. Dia menyembahku karena aku adalah Tuhannya dan dia hambaku. Berat gitu. Kita masih perlu surga neraka. Terus. Dalam hadis disebutkan, janganlah seseorang dari kalian menjadi seperti hamba yang buruk. Jika takut barulah ia bekerja. Jangan pula menjadi pekerja yang buruk. Jika tidak diberi upah maka tidak boleh bekerja. Ya, ini gambaran kita. Hamba yang buruk atau buruh yang buruk. Kalau tidak diupah, tidak ada surga, tinggalkan. Atau diancam tidak ada neraka, udah. Ada neraka masih tinggalkan. Ya, terus. Manusia dalam keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah terbagi dalam 3 kelompok. Pertama, beribadah kepada Allah karena takut pada siksaan Allah di dunia atau di akhirat, atau karena mengharap rahmat dan penjagaan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Singkatnya, ia mengharapkan surga dunia dan surga akhirat, dan takut dari neraka dunia dan neraka akhirat. Ini ibadahnya kebanyakan orang-orang muslim, yakni awamul muslimin. Ini dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laulan naru ma sajada lillahi sajidan. Seandainya bukan karena api neraka, maka tidak ada orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini untuk siapa? Untuk kita. Perkataan ini untuk kita, agar kita memperbaiki diri kita. Ya, cukup ya. Jadi jangan puas apa yang kita lakukan, perbaiki. Ya, ikhlas kita udah baca sampai 7 ikhlas sudah. Kalau sampai 14 tak ada ikhlas lagi, udahlah. Sampai 14 nanti 14 ini udah hatam bab ikhlas kita, masih dalam posisinya udahlah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا